Ah ah ah. Ah. Hahaha. Tiba-tiba ada kejadian kecil. Cukup seru juga. Ayo, teman-teman. Mari kita minum untuk kesehatan kita dulu. Sekarang waktunya menari. Semoga kalian semua bersenang-senang bersama. Hahaha. Ah. Jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis. Bolehkah saya menari dengan gadis secantik ini? Urusan saya mau menari atau tidak, bukan urusanmu. Wei. Menarilah denganku. Ya. Oh, oke. Uh. Kamu terlambat lagi. Lihat. Hei. Kenapa kamu terlambat lagi? Emersao tidak puas dengan dokumen itu. Kamu harus mengerjakannya ulang. Selesaikan secepatnya. Selesaikan ini sebelum pulang kerja hari ini. Dan taruh di mejaku. Ini, bagaimana mungkin kamu menyelesaikan dokumen ini sebelum pulang kerja? Kamu cari sendiri solusinya. Ah. Ah. Nggak ada yang bisa ditemukan? Ah. Ini. Informasinya sangat sedikit. Bisa dibilang hampir nggak ada info. Dia selalu beli saham kita sedikit-sedikit. Dan selalu targetin pemegang saham kecil. Pasti nggak sesederhana itu. Jangan sampai dia curiga. Coba kita cek Xiongda dulu. Xiongda. Ya. Di pertandingan tadi, tim Denmark memang lagi beruntung banget. Tadi yang nomor 16. Hah. Aku bilang, tuan muda. Siapa yang bikin kamu kesel? Aku tuh orangnya sentimental. Kamu aja nggak cari-cari aku. Langsung ke Xiongda. Bisa nggak jangan bahas ini?
Awalnya aku juga nggak tahu. Kalian punya hubungan kayak gini. Lagi pula, perusahaan kamu kan lagi bagus-bagusnya. Aku takut malah bikin kamu susah. Ya, dan itu. Kamu masih anggap aku saudara. Di mana aja kamu pasti bisa bantu aku. Di Xiongda kamu pegang jabatan apa? Asisten ketua dewan. Lumayan juga tuh. Pasti bisa nyentuh proyek-proyek inti kan? Enggak juga sih yang inti-inti banget. Tapi aku harus itu, dan ngerjain tugas-tugas kecil. Jangan main-main sama aku. Kalau gitu aku mau dapetin banyak informasi berharga. Enggak mungkin. Iya kan? Bro. Aku kan baru aja gabung di perusahaan. Kamu nggak akan bikin susah aku kan? Kamu salah paham. Kamu nggak tahu siapa aku? Aku nggak akan pernah main licik. Tapi lawanku belum tentu. Aku mau tanya sesuatu. Silakan. Apa kamu sudah menemukan? Apakah Xiongda memanipulasi saham perusahaan lain? Sejauh yang aku tahu, tidak. Wah, ganteng banget. Hei, lihat, lihat. Dibandingkan dengan CEO MR Zhao kita, dia bahkan lebih ganteng dari CEO kita. Ya, ganteng banget. Wei Wei, hai, ganteng banget. Aku kesini untuk kasih kamu sesuatu. Aku lagi kerja. Iya, apa? Kamu ngapain sih? Aku bawa baju buat kamu. Kemarin bajumu aku kasih ke anjing. Aku mohon. Bisa nggak kamu baik hati sedikit? Jangan ganggu kerja teman-teman kantor, oke? Tuan Zhao. Halo, Zhao. Sudah selesai kerjaan yang aku minta? Aku baru mau mulai. Sekarang aku kerjakan. Pergi. Aku belum dapat barang itu. Kalau kamu nggak suka, aku beliin yang lain. Sudah saya taruh di mejamu. Kamu lagi naksir aku, ya? Ini beda. Mau masuk duduk-duduk bentar? Lain kali aja, aku ada urusan. Aku duluan, ya. Menurutmu aku harus menghindar? Biar orang-orang nggak salah paham. Dan bilang aku punya affair sama Zhao Zenan. Aku nggak bisa jelasin. Takut apa sih? Mereka cuma iri aja sama kecantikan alami kamu. Kita kan satu dunia. Siapa yang nggak pernah digosipin? Hei, UM, kan kamu punya bos itu. Kenapa nggak bilang dari dulu? Mau apa sih? Aku bisa apa? Aku cuma penasaran aja. Kamu, Tuh kayak cerita dongeng. Cinderella jadi putri salju. Bos kamu itu. Pasti. Yah, itu. Apaan tuh? Jangan pura-pura nggak tahu. Tentu aja menarik. Pasti kamu ngerasain sesuatu. Mengaku aja deh. Dia ke semua orang sama aja, oke? Nonton TV aja sana. Aku mau tidur lagi. Selamat malam. Selamat malam, dadah. Dadah, mimpi indah.
Keno, Keno. Lin Xiao. Zhao, Lin Xiao, Zhao, Lin Xiao, Zhao. Ah. Kamu nggak mau nonton, ya? Terima kasih. Wah, seleramu udah berubah ya. Oh, maaf. Aku terlalu buru-buru sampai salah ambil. Iya, ganti aja. CEO Emer Zhao nelpon. Oh, enggak. Jangan sampai ada yang terlewat. Duluan, ya. Dah. Dah. Aku pergi dulu. Bye. Oh, gitu. Masih ngeliatin si cewek cantik. Interviewnya udah mulai. Hey, Wei. Zhao barusan nelpon kamu. Kapan? Baru sejam yang lalu. Ah. Hei, wah, udah selesai. Wei. Angin berembus, air dingin menusuk. Pahlawan pergi takkan kembali. Hati-hati di jalan. Tuan Zhao. Dan tidak ada disiplin sama sekali. Ini sikap kerjamu ya? Aku kasih waktu 10 menit untuk menyiapkan semua materinya. Temu aku di bawah jam 6. Kalau nggak bisa datang, nggak usah datang lagi. Mengerti? Oh, Keluar. Hai, ketua. Hentikan mobil. Tunggu aku 15 menit. Aku mau beli sesuatu. Oke. Emer Zhao, silakan. Tunjukkan produk barunya. Tolong lihat. halo. Duduklah. Oke. Aku pilih satu. Ah. Yang ini kelihatannya bagus. Haha. Coba pakai. Ayo coba pakai. Pak Zhao, apa tidak cocok? Cocok kok. Pak Zhao punya selera yang bagus. Kalung ini pas banget buat pacar Pak. Ah, saya kan baru masuk perusahaan. Belum ada kontribusi apa-apa. Ini bukan buat kamu. Oh, Ambil yang ini saja. Teman-teman sekalian, kali ini adalah pertemuan pertama konferensi aliansi hacker kita. Untuk melindungi privasi dan misteri yang diperlukan, kita semua mengenakan topeng. Tapi ini bukan berarti kita malu dilihat, karena kita masing-masing adalah peri. Dan kita adalah peri-peri yang berenang di ribuan komputer. Kita bisa melakukan apa saja, dan ada di mana-mana. Kalau dunia online harus dibagi jadi gelap dan terang, maka kitalah raja-raja kegelapan. Oke, ayo. Mari kita angkat gelas untuk semua. Bersulang, bersulang, bersulang.
Sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu. Kita akan acak pilih satu aplikasi ponsel. Siapa yang bisa temukan celah keamanannya paling cepat akan menangkan hadiah 50.000 yuan dari saya. SSSD. Tapi, saya mau ingatkan kalian bahwa, karena saya juga akan ikut kompetisi ini, jadi 50.000 yuan itu nggak gampang didapatin. Aku nggak takut sama kamu. Mulai. Ayo mulai. Ya, ayo mulai. Mari kita mulai. Oke. Gas. Teman-teman semua, sudah siap? Ya. Oh. Aku siap hitung mundur. 3, 2, 1. Ayo, mulai. Oh, kok nggak bisa? Ayo dong. Cepetan, buruan. Ketemu deh, hahaha. Aku nyerah. Cepetan. Ayo kita lanjut minum. Bro. Kita emang penuh bakat. Bersulang. Oke. Bro. Lain kali bonusnya nggak kubagi sama lo ya. Gua ambil semua. Gak masalah. Bersulang. Ayo, ayo. Bro. Aku nemu nih. Kalau ketemu jodoh, minum 1000 gelas pun gak mabuk. Gua nggak sombong ya. Aku kasih tahu rahasia. Ya. Di hari-hari mendatang, akan ada peristiwa besar di dunia keuangan. Hahaha. Seluruh kota bakal memperhatikannya. Hahaha. Hal ini, akulah yang akan jadi penyebabnya. Hahaha. Aku nggak bohong. Coba tebak seberapa hebohnya nanti. Yang bisa kuberi tahu cuma satu. Ini terjadi antara dua perusahaan properti. Hahaha. Perusahaan properti mana? Apa? Hey bro. Hahaha. Aku mabuk. Perusahaan properti. Bukannya keluarga Yun Xiao yang punya perusahaan properti? Jangan-jangan ada hubungannya dengan mereka? Sudah pulang, Paman Tan? Iya.
Bukan. Merlin. Raja kerja keras ya. Tadi kemana? Mabuk sekali. Para teknisi kami mengadakan pesta. Aku minum banyak di sana. Hahaha. Tapi hadiahnya. Hahaha. Gimana? Nggak buruk kan? Nggak buruk. Aku kira pesta teknisi kalian. Cuma baca-baca kode pemrograman. Tentu saja nggak. Kamu nggak ngerti dunia kami para teknisi. Oke, kamu tahu. Ngomong-ngomong, Ling Xiao, ayahmu bisnis properti ya? Iya, kenapa? Dia salah satu pengembang properti teratas di kota ini? Hei, Tan Yu. Kenapa kamu tertarik banget sama urusan keluargaku hari ini? Nggak ada apa-apa. Aku tadi di pesta teknisi. Ada cowok bilang, dia mau menjatuhkan 2 perusahaan properti di kota ini. Dan bilang dia berhasil sendiri. Jadi aku kasih tahu. Aku ingat kamu. Hei, kayaknya cowok itu mabuk deh. Dia mabuk dan cuma bercanda. Enggak, aku mau muntah dulu. Halo. Meng Tong, si anak kaya keluarga Lin. Ada pesanan apa? Ah, enggak. Aku cuma mau nanya. Apakah semuanya baik-baik saja di perusahaan kita? Sekarang perusahaan baik-baik saja. Dan saham perusahaan juga. Belakangan ini, perusahaan sudah menandatangani beberapa proyek. Kamu bisa tenang soal perusahaan. Ada apa-apa yang salah? Ah, enggak. Semuanya baik-baik saja di sana. Aku cuma dengar beberapa rumor. Jangan khawatir. Kabar apa? Ada orang gila bilang mau menggabungkan 2 perusahaan properti. Tapi omongan itu nggak bisa dipercaya. Asal di sana nggak ada yang aneh-aneh aja. Jangan pusingin soal perusahaan. Ya, aku awasin semuanya. Sekarang semuanya sudah beres. Santai aja. Hah. Maaf gangguin kamu sampai larut malam. Dadah. Ya? Haha. Dengar, gerakan selanjutnya tendangan samping, perhatikan baik-baik. Ya, ha? Oke, yang selanjutnya. Aku tunjukin pukulan pisau tanganku. Om, cari siapa? Ah, Aku cari pelatih kamu. Pelatih, pacar kamu datang nih. Wah, ganteng banget. Wah, ganteng banget. Wah, ganteng banget. Hahaha. Hahaha. kalian lanjut latihan. Ayo, anak-anak. Push up 10 kali. 3 set. Mulai. Siapa yang nyuruh kamu datang? Aku ini orang yang jujur. Selalu menepati janji. Dan gak pernah memanfaatkan perempuan. Makan, taksi, tagihan hotel, pasti aku yang bayar. Potong. Hei. Berdiri. Teman-teman, pacarku mau tampil buat kalian semua. Bagus nggak? Ah, Minggir. Aku bilang Ning Yu, kenapa nggak tanya pendapatku? Mau bikin aku malu di depan banyak anak kecil? Yo, siap. Ayo main bareng kakakmu. Ah. Ini anak siapa?
Anak kecil. Hei. Hahaha. Kamu hebat. Hei. Aku tahu kamu gak apa-apa. Biar aku bantu berdiri. Zozho, lanjutin. Kamu nggak tahu kalau aku ini keturunan Yip Man? Hei. Wah, Hahaha. hei. Mobil lo. Tanyu harusnya nelpon buat ngeburu dia. Aduh, direktur. Gak apa-apa, gue dah abis nih. Selamat pagi semuanya. Rada telat dikit. Hahaha. Direktur Rao, kenapa lo? Gak apa-apa kok. Tadi malam pas lagi pulang, gue ketemu preman. Agak luka-luka dikit pas gelut sama dia. Biasa aja. Wah, Direktur Rao, ganteng banget lo. Gue kagak nyangka lo punya sisi maskulin kayak gitu. Ya, dia pasti udah kabur habis dipukulin. Kalau dia nggak minta ampun sambil jongkok, gue bakal lumpuhin dia. Keren banget sih lo. Gue suka sama cowok yang bikin aman. Direktur, Hei, hari ini masih bisa syuting nggak? ya jelas bisa dong. Fisik mungkin cacat, tapi mental kuat. Berkorban buat seni itu gaya gue dari dulu. Jatuh nih. Direktur, cek hadiahnya. Ayo, semua departemen, siap-siap mulai. Oke, gas. Gas. Direktur Rao, semangat. Hei, Direktur Rao, di sini. haha, Pelankan. nggak usah bayar. Ayo kita review lagi proses hari ini. Jen, Ada apa? apa? Oh. Pelan kan? Tunggu. Kamu baik-baik saja, Direktur Rao. Direktur Rao, aku perlu kasih tahu sesuatu. Lihat, hahaha. Hahaha. Kamu lagi di pantai Beidaihe. 2 orang berpelukan. Ya, gitu. Bagus. Ini perasaan yang aku mau. Terus mobil datang dari kanan dan belok tajam. Belok tajam ke kanan. Kamu baik-baik saja? Direktur, lehermu nggak apa-apa? Oke. Kamu merasa bagus. Mobil datang dari kiri. Belok kanan. Belok lagi. Hei. Oh, kakimu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Sekarang udah lebih baik.
Oke, sempurna, cantik, perhatian. Yang ini sudah selesai. Kita akan syuting mobil selanjutnya. Pembalapnya nggak bisa datang. Dan tertabrak mobil. Aku berharap dia bisa. Kamu mau aku ngapain? Semuanya sudah siap. Kamu siap? Kita mau syuting apa untuk si pembalap? Oke, Hei, berhenti telepon. Kesini. Ada apa nih? Direktur, aku benar-benar minta maaf. Stuntmannya tertabrak mobil di perjalanan ke sini. Dia nggak bisa datang. Si pembalap tertabrak mobil. Gimana dengan orang-orang ini? Mesinnya sudah siap. Mau syuting apa? Nunggu apa lagi? Cari yang lain aja. gimana dong? Kita harus cari solusi. Gimana kalau aku? Maksud kamu apa? Kamu aja naik becak aja nggak bisa. Cepetan siapin. Oke. Sekarang kita harus bagaimana, Pak Direktur? Hei, lau dong. Saya bisa nyetir. Biar saya coba. Tidak, kamu kan bukan profesional. Bukannya malah lebih berbahaya? Kalau sampai kecelakaan gimana? Kita harus bagaimana? Iya, bro. Mimpi kita baru dimulai. Langkah pertama. Kamu nggak boleh mati kayak gini. Diam lu. Fudao. Gimana kontaknya? Sedang saya hubungi. Sedang hubungi apaan? Urusan kecil aja nggak bisa diselesaikan. Mau ikut gue buat apa? Urusan kecil aja nggak becus. Masa depan mau bikin film laris bareng gue gimana? Gimana gue mau akan dunia? Keluar dari Tiongkok. Maaf, Pak Direktur. Maaf. Pak Direktur, saya ada cara. Serahkan ke saya. Besok antarkan ke alamat ini. Kalau nggak bisa mengantarkan, besok jangan datang. Jangan datang lagi. Keluar. Oh. Selalu bilang gitu. Udah bosan dengerinnya. Oh. Ling Xiao, coba kamu periksa. Orang yang kamu cari pasti bisa diandalkan, kan? Oh, iya, jangan khawatir. Pak Chen. Maaf, perutku sakit. Aku mau ke toilet dulu. Oke. Direktur. Tongkat Anda. Iya, ayo. Terima kasih. Kak. Kak, kita butuh stuntman di lokasi syuting. Ayo jemput direktur. Kupikir ada hal mendesak. Aku lagi ngajar sekarang. Cari orang lain saja. Ayo kita lihat. Aku sibuk. Ah, Kak, tolongin aku dong. Ini pertama kalinya aku jadi pemeran utama. Masa tega lihat mimpiku hancur? Kak, kok kamu gak bisa diandalkan sih? 5.000 per hari. Bantuin aku selesaikan adegan ini. 5.000 rupiah. Kakak, lagi mikir apa? Itu lebih banyak dari gajiku. Setuju aja deh. 10.000. 10.000? Kau gila ya? Kenapa kau yang nggak coba? Hah. Perjalanan impian kita baru saja dimulai. Aku nggak bisa ambil risiko. Oke. Cepat ganti baju. Kak, baru debut langsung jadi artis kelas ketiga. Santai aja, Kak. Sutradaranya orang kita sendiri, nggak usah khawatir. Ayo. Yuk pergi. Bajunya. Direktur Rao. Supirnya udah datang. Gimana? Oke. Kenapa sama kamu? Nggak apa-apa. Aku udah pernah lihat kau sebelumnya. Aku udah lihat kamu, jadi nggak ada masalah. Semangat, Kak. Pak Sutradara. Waktunya udah. Semua kru, siap-siap mulai. Ayo. Ayo, Kak. Ayo ganti baju.
Apa sekarang aku bisa mundur? Menurutmu gimana? Menurutmu gimana? Kakak. Ayo, terima kasih. Ayo kita pergi. Syukurlah, Tuhan memberkati. Kesempatan balas dendam datang secepat ini. Tuan Chen, aku akan pergi bersiap-siap. Oke, silakan. Gak apa-apa, Kak. Main biasa aja. Sabuk pengaman. Dengerin ya. Waktu aku bilang mulai, kamu harus udah siap di depan. Waktu 2, 1, mulai. Waktu aku angkat tangan, kamu gaspol dengan rute bentuk S. Lihat garis putih itu? Lebih dikit nggak boleh. Kurang dikit juga nggak boleh. Kalau ada yang salah, seluruh grup ulang dari awal, ngerti? Harus segitunya, nggak sih? Ketat. Ini namanya seni, paham? Pemeran pengganti siap. Semuanya, kita mulai. Oke, semua departemen siap. Kelas A dan B, siap. Tunggu sebentar, kita mulai setelah sampai di sana. Oke. Semua departemen, siap. Kak, kamu baik-baik saja. Kamu nggak apa-apa? Tiga, 2, Ayo, 1 aksi. hati-hati. Benar-benar bagus. Aku nggak nyangka. Kamu beneran jago. Kamu jago banget nyetirnya. Dia kan cewek. Sudut tadi keren banget. Ah, gini aja. Tabrak. Jam low. Mobil. Udah ngapain lo ngomong sama dia? Iya bener. Mau ngajarin dia nyetir mobil ini? Maaf ya, semuanya. Karena stuntmannya. Kita harus ulang lagi. Semua siap. Ulang lagi. Jen, makan kue. Oh, taruh aja di situ. Hei. Semua departemen siap. 3, 2, 1 aksi. Jen, makan buah. Tanyu, kamu. Kamu pergi awasi dia. Hah, Kak, kita masih jauh banget. Kenapa berhenti? asisten sutradara, bilang ke dia kalau bisa nyetir atau enggak. Harus maju, sekarang malah mundur. Ada apa sih? Kamu punya mata di belakang? Kamu sendiri yang bilang. Udah lama banget buka jendela. Hidup itu kayak nyetir. Kamu tahu hidup itu kayak apa? Ada naik turunnya. Persis kayak musik. Ritme, nada tinggi. Sama bass. Kamu pikir lagi naik motor ya? Perjalanan bulan madu. Bukan KNOW. Yakin? Masa iya? Hei, Kak, diam. Udahlah. Menurutku kamu emang berbakat. Kamu sangat berbakat. Iya. Begitulah cara bicaraku. Kamu sangat tajam. Sekarang susah cari artis kayak kamu di Cina. Aku pengen kerja bareng kamu.
Kamu harus belajar dari kakakmu. Kamu perlu belajar cara jadi lembut dan perhatian. Bicara yang jujur. Hah, ada berapa pria kayak kamu? Kasar dan gak ada selera, ulang lagi. Biarkan musuh turun. Ayo coba lagi dengan kesempatan lain. Ah, kita sudah merampoknya. Wah, itu hebat. Hei. Wah, kakak, kamu luar biasa. Kok bisa kamu sehebat itu? Berhenti. Dandan. Kemari, Dandan. Direktur, ada apa? Kamu lihat itu? Kok kamu bisa dandan seperti ini? Kulit kita coklat. Kenapa jadi putih sekali? Ulangi. Oh, begitu. Semuanya. Kita harus ulang karena stuntman-nya. Terima kasih atas kerja kerasnya. Direktur Rao, lehermu kenapa? Aku tahu klinik yang bagus. Aku antar kamu ke sana. Semuanya. Yang tadi lulus enggak? Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Hahaha. Terima kasih. Selamat ulang tahun, Ayah. Selamat ulang tahun. Nah, nyatakan permintaan. Kamu harus nyatakan permintaan. Ya, nyatakan permintaan. Hahaha. Oke. Tiuplah lilinnya. Ayo kita tiup lilinnya bareng-bareng. Hahaha. Ibu, Ayah. Biar aku foto kalian berdua. Iya, udah lama ibu dan ayah nggak foto bareng. Hahaha. Ayo deketin, lebih mesra dikit. Ayolah. Kok masih gitu sih? Ayo. 1, 2, 3. Hahaha. Ayo, biar aku foto kalian berdua. Ayo. Ayah mau foto sama anak sendiri. Lihat anak ayah gantengnya. Iya, peluk ibu lebih erat. 1, 2, 3. Oh, lihat fotonya bagus banget. Ini kan bagus? Lihat anakku gantengnya. Tadi Ayah minta apa? Minta apa ya? Pastinya minta ibu dan ayah sehat selalu. Dan pekerjaan lancar. Gak minta buat diri sendiri? Kalian berdua baik aja. Aku juga pasti baik. Keluarga rukun, rezeki lancar. Hahaha, ayo potong kuenya. Ini hadiah ulang tahun dari aku. Anakku perhatian banget. Cantik banget, tapi kayaknya terlalu muda buat ibu. Cocok. Pasti kelihatan lebih muda. Muda 10 tahun. Beneran, Pak Lin? Coba ibu lihat cocok nggak? Wah, muda 10 tahun. Muda 10 tahun. Paling nggak kayak umur 20-an. Hahaha. Di depan anak nggak serius. Hahaha, makasih ya, nak. Oke, sama-sama. Ayo, cepetan. Potong kuenya dulu. Ayo, kita potong kuenya dulu. Hei, Bu, aku buka pintunya ya. Coba lihat siapa itu. Siapa yang datang? Siapapun itu. Ayo, kita potong kuenya dulu. Potong-potong ya. Kasih ke anak ibu. Kamu kenapa ada di sini? Aku diutus mengantar barang. Bosku juga menyuruhku mengantarkan bunga untuk nyonya ini. Aku kira kamu tinggal di sini. Aku bilang juga, masa orang semacam kamu yang tak berkelas bisa tinggal di sini? Kamu tahu di mana Nona Zhao Meihua, Ling Xiao? Ini dia. Oh, angkat.
Zhao Zenan minta aku kasih ini ke tante. Zenan yang suruh kamu datang. Anak ini benar-benar perhatian. Masih ingat kasih hadiah ulang tahun ke tante. Haha, sudah makan belum? Makan kue bareng-bareng yuk. Jangan repot, Tante. Aku masih ada urusan. Aku duluan ya. Baiklah, tante. Sampai jumpa. Hei, lagi ngeliatin apa? Kamu kenal sama cewek itu? Ya, agak-agak sih. Dia itu sekretaris di perusahaan Zenan. Dan ada kerja sama bisnis sama perusahaan kita. Cuma kerja sama bisnis doang. Ya gitu deh. Iya. Tadi kan lu ngeliatin dia tuh. Bu, udah sore nih. Aku duluan ya. Mau kemana lagi? Kuenya belum dimakan. Kamu lagi, ya? Kuenya buat besok aja, aku makan nanti. Potong. Sekretaris. Nggak sesederhana itu. Lauling. Nak, ada yang nggak beres nih. Kenapa sih ngikutin aku terus? Siapa bilang ngikutin? Aku mau ke halte bus. Jalan pelan-pelan dong. Tadi kan bilang jangan ngikutin? Kalau lagi sejajar gini, nggak masuk hitungan. Di kelas politik diajarin, cowok itu materialistis. Cewek itu idealis. Walaupun aku nggak tahu salahku di mana. Kalau kamu anggap aku salah, ya udah, aku salah. Jadi sekarang aku minta maaf sama kamu dengan sungguh-sungguh. Nah, gitu baru benar. Gimana rencana lo ganti rugi ke gue? Ada dua cara. Pertama, biarin gue pakai baju lo sehari. Terus lo yang cabut benangnya. Wah, mesum banget sih. Terus yang kedua, Emangnya gue mau ganti rugi apa? Oke. haha. Gue nggak tahu. Tiba-tiba gue nggak marah lagi ke lo. Wah, jangan dong. Gue punya prinsip. Gak pernah ninggalin utang budi. Oke deh, nanti kalau udah kepikiran, gue kasih tahu. Oke. Gue duluan ya. Makasih. Sama-sama. Hey, Ah, gue buru-buru keluar, jadi gak bawa duit. Pinjem dikit ya. asal lo bayar balik. Oh, udah sampai. Wah, tempatnya bagus ya. Udah, nggak usah anterin. Udah malam banget. Hai, pulang aja. Udah sampai sini kok. Tinggal selangkah lagi. Nggak usah beneran. Jalan ini tiap hari aku lewatin. Repot-repot amat sih. Wah, nanti pacarmu cemburu. Haha. Haha. Bener juga. Orang temperamen kayak gitu mana ada yang mau jadi pacar? Nyebelin banget sih lo. Hei, kamu aja yang mau berusaha. Kenapa nggak bisa bersikap baik ke aku? Ya tanya diri sendiri dong. Aku kan baik. Aku datang buat minta maaf sama kamu. Terus sekarang nganterin kamu pulang. Basa-basi banget sih. Ya, aku nggak kayak gitu ke orang lain. Hah?
Kamu tahu nggak artinya, Plaibu, itu? SST. Hei, itu udah keterlaluan. Hah? Nona Wei. Mau aku kejar nggak? Hei, lihat apa sih? Udah gede masih suka boneka-boneka ginian. Kekanak-kanakan banget. Kamu ngerti apa sih? Biar aku lihat ini apa. Lin, Hei, haha. kembaliin. Lin Xiao, Aku gak bakal kasih ke kamu. Hahaha. kembaliin. Aku bilang kembaliin. Kamu mukul aku. Cuma boneka doang, kan? Nanti aku beliin yang baru. Yang lebih gede lagi. Aku ngaku kalah, deh. Lin Xiao. Kamu pikir jadi orang kaya itu hebat banget? Dan uang bisa beli segalanya? Kamu tahu nggak, berapa tahun boneka ini nemenin aku? Sejak kamu muncul. Dunia aku jadi nggak pernah tenang. Pergi sana aja. Aku benar-benar nggak mau ketemu kamu lagi. Maaf ya. Bukan itu maksud aku. Kalau boneka ini segitu berharganya buat kamu. Kupikir cuma hiasan kecil biasa. Kupikir. Kamu pikir. Sok. Sok banget. Dan gak masuk akal. Aku udah muak sama kamu. Oke, coba jelasin, aku sok gimana? Sok banget gimana? Dan gak masuk akal gimana? Ini kan cuma boneka. Aku beliin yang baru. Boneka ini buat aku. Ini satu-satunya di dunia. Waktu aku umur 7 tahun. Aku lewat toko ini tanpa sengaja. Dan lihat boneka ini di etalase, langsung pengen banget. Waktu itu aku masih kecil polos. Mamaku cuma sendiri yang ngurusin aku. Hidup kami susah banget. Gak ada uang sisa buat beli barang kayak gini. Pokoknya pengen aja. Mamaku bilang. Cuma pas ulang tahun aja anak-anak. Boleh beli barang kayak gini. Aku nungguin tiap hari. Kapan ya ulang tahunku tiba? Akhirnya, ulang tahunku datang. Tapi bonekanya udah dibeli orang lain. Tahu gak sedihnya kayak apa? Aku sedih banget. Cuma bisa nangis terus. Sampai ketiduran sambil nangis.
Pas aku bangun, ternyata ada boneka di samping bantal. Aku seneng banget. Ternyata mamaku tahu aku suka banget sama boneka itu. Dia begadang semalaman buat jahitin satu buat aku. Jadi sejak itu, entah lagi kuliah atau kerja di luar kota, aku selalu membawanya. Ada banyak boneka di sini. Kamu suka yang mana? Aku kasih ke kamu. Yang besar ini. Aku kasih, ya? Lupakan saja. Udah nanya berkali-kali. Bosnya bilang gak dijual. Kamu harus percaya sama aku. Aku pasti bisa bantu kamu dapetin. Udah malam, aku capek. Ayo pulang. Kalau nggak percaya, aku bantu kamu dapetin. Michael. Chen. Ah, Haha, Michael, kapan kamu ke Cina? kemarin. Kenapa gak kasih tahu aku? Kan bisa aku jemput. Nggak usah. Perry yang jemput aku. Kamu mau minum apa? Aku sering buat kamu. Kamu tahu, Oke, pelayan. mau pesan apa? Muffin, segelas latte. Oke. Kamu benar-benar ingat. Wah, bahasa Mandarin kamu bagus banget. Jauh lebih lancar dari dulu. Oke. Terima kasih. Aku baru aja selesai ujian high school level 4. Dengar-dengar kamu nggak masuk perusahaan ayah kamu, tapi buka bengkel 4S sendiri. Aku nggak mau bergantung sama keluarga. Cuma mau ngelakuin hal yang aku suka aja. Iya, kamu berani banget sih. Masa sih? Menurut aku, orang Cina biasanya pilih buka usaha sampingan. Tapi kalau mulai usaha sendiri, betapa capeknya kamu nanti. Pernah nggak kamu pikirkan? Tanpa bantuan ayahmu, kamu masih harus kerja keras bertahun-tahun lagi. Mungkin 5 tahun. Atau bahkan 10 tahun. Pokoknya, yang penting dalam usaha adalah mewujudkan nilai diri. Kebahagiaan gue sendiri yang paling utama. Wah, keren banget. Kamu tahu nggak? 70% orang kaya di Amerika semua sukses karena jaringan sosial mereka untuk meraih kesuksesan. Dan kalau kamu nggak kerja di perusahaan sebesar punya ayahmu, sungguh sayang banget. Kamu kan lulusan terbaik dari Wharton Business School. Hahaha. Bukan yang ranking tinggi. Gue lulusan terbaik. Oh, lulusan terbaik. Gue nggak sebagus yang kamu bilang. Cuma gue nggak mau tiap hari denger ayah ngomel. Kopimu. Biar gue bantu. Apa ini? Ini formulir pendaftaran kontes desain mobil. Oh iya, ini alasan gue ke Cina. Karena ini juga gue jadi bingung. Bukan konspirasi. Ini berantakan banget. Gue malu. Ini. Tanya. Hei, kamu yang bilang. Kamu bilang. Hei, aku mau tambahin teknologi ban pesawat ke mobil ini. Dan semua plastik di dalam mobil bakal aku ganti. Semua diganti pakai nanoplastik. Aku mau bikin mobil ini lebih aman dan lebih bisa diandalkan. Iya. Ganti badinya pakai titanium alloy. Pakai tenaga nuklir. Sama AI buat nyetir sendiri. Mobil kamu bisa ke bulan. Hei, kamu kenapa sih? Mungkin beberapa ratus tahun lagi.
Orang beneran bisa nyetir ke bulan. Kamu harus punya mimpi. Jangan kayak katak dalam tempurung. Apa bedanya mobil kamu sama mobil konsep? Mau dijual juga gak bakal ada yang beli. Mobilku kan emang buat koleksi doang. Siapa bilang mau diproduksi massal? Kamu ini terlalu idealis. Tahu bauku. Siapa? Kurir. Ini paket aku ya? Ini punya Ling Xiao. Oh, ya udah aku yang terima aja. Ah, terima kasih. Bukan. Maaf ya. Ya udah, dadah. Paketnya bukan punyaku, tapi punyamu. Hah? Ini soal kompetisi desain mobil. Kompetisi desain mobil gimana? Katanya desainku ada cacatnya. Lupakan. Gak apa-apa. Besok kita coba lagi. Kita harus bangkit dari keterpurukan. Ling Xiao. Jangan. Maksudmu apa? Ling Xiao. Maksudmu apa? Apa aku bakal gugur? Kamu meremehkanku. Hah? Iya. Kamu lulus. Wah, asik banget. Kayaknya mau terbang ke bulan. Malam ini aku yang traktir minum. Aku yang beliin anggurnya. Kamu yang beliin anggurku. Itu salah. Bukannya itu artinya bayar sendiri-sendiri? Ling Xiao. Hei. Oh. Hei, mau makan mie instan? Kamu kenapa sih hari ini? Bukannya biasanya kamu buru-buru nyicip duluan? Enak loh. Enggak. Aku lagi nggak nafsu makan. Ada masalah apa? Cerita dong. Aku baru diputusin. Kijun, sejak kapan kamu punya pacar? Nggak kasih tahu aku? Udah sekamar lama-lama, aku aja nggak tahu. Jangan-jangan pacaran online? Bro, aku kasih tahu ya. Cewek-cewek di internet itu banyak penipunya. Jangan percaya. Oh, bukan cewek. Masa iya cowok? Cowok. Hah? Mau kemana? Aku kasih tahu ya. Di hidupku ini, cuma ada 2 pacar. 1 saham. 1 lagi game. Hari ini, sahamku lagi bete. Dan jatuhnya parah banget. Kamu, dasar. Nggak nyangka kamu punya kemampuan main 2 kaki. Masalahmu aja udah banyak. Udah dipikirin, masih dipikirin lagi. Benar rambutmu cocok banget. Mirip sama kakekku. Hah? Kalau kamu beneran mentok, mending cepetan nikah aja. Pergi sana. Pergi makan. Jangan halangi orang lain makan. Dan kalau kamu nggak makan, kamu yakin? Nggak. Kalau nggak makan, ya udah. Mau makan atau enggak? Tuan sudah pulang. Jiangwo, kamu pulang pas banget waktunya. Masakan sudah siap semua. Wah, ada acara apa hari ini? Ayah pulang. Ayo cuci tangan dulu, terus makan. Tadi pagi, Tuan muda minta aku temanin ke pasar seafood. Dia bilang kamu baru pulang dari Amerika. Dan dia mau masak beberapa hidangan buat kamu. Oke, aku tahu kamu anak yang berbakti. Bagus. Tapi aku harus kasih tahu kamu bahwa, kalau nggak ada urusan penting di hari Sabtu dan Minggu. Dan Paman Wang, Jiangwo, kamu terlalu sopan. Aku kan bukan orang asing. Lagi pula, aku bisa nikmati jamuanmu. Buat nyobain masakan Zenan. Oke, udah berhenti mau, nanti makannya ini. Ayo makan. Oke, sini duduk. Hah?
Shen Nan emang jago. Kamu pinter banget, masakannya juga enak. Bagus deh. Shen Nan, skill masakmu beneran top. Sekarang lagi ngetren nih kata-kata di internet. Namanya pria perhatian, dan menurut gue Shen Nan, itu tipe pria perhatian yang serba bisa. Dia ganteng, masaknya juga jago. Cewek-cewek yang ngejar kamu pasti antri panjang kayak di pom bensin. Apa? Itu istilah apa sih? Kalau pakai bahasa gaul internet sekarang, namanya, Sio ganteng, kaya raya, dan berkuasa. Kami lagi ngasah dia ke arah sana. Pria idaman, tahu gak? Pria perhatian apaan sih? Enggak. Gue terpaksa aja gini. Di luar negeri susah dapat masakan Joko. Ya terpaksa masak sendiri. Oke. Gue juga beruntung bisa bareng sama Master Sao. Gue numpang enak aja. WK. Ayo sini. Minum dulu. Makan buah dong. Kamu jago banget motongnya. Shen Nan, kemarin kan ulang tahun tantemu. Katanya kamu kirim hadiah. Kupikir kamu udah lupa. Hah, aku emang lupa. Walaupun aku lupa, tantemu gak bakal lupa umur segitu. Umurnya kan hampir sama-sama kakekmu. Langkah jarang kamu punya rasa bakti kayak gini. Sampai-sampai ngasih hadiah buat aku juga. Ayah. Walaupun Siong gak ada konflik sama grup Sao, tapi aku tetap berharap kerjaan ya kerjaan. Dan keluarga ya keluarga. Tanteku baik banget sama aku. Ayah nggak tahu apa yang terjadi dulu. Dan kamu nggak ngerti. Jadi jangan ikut campur. Aku tahu. Waktu kakekku masih hidup, kalian berdua sering konflik. Terus lagi. Dan tanteku nggak seharusnya kena imbas. Yang bikin aku kesel itu, tantemu malah berbalik melawanku. Dia selalu bela Lin Yongxiong. Terus, dia saingin sama aku soal harta warisan. Sekarang dia buka usaha sendiri malah lawan aku. Shen Nan, kamu ingat. Peribahasa lama itu bener banget. Perempuan yang udah nikah, itu kayak air yang udah dibuang. Yang paling nyebelin itu air yang udah dibuang. Sekarang balik nyerang kuil naga kita. Kalau bukan karena aku yang tahan, aku kasih tahu ya, si Lin itu udah lama keluarga Sao kita. Berjahat. Tanteku bukan orang kayak gitu. Lagi pula.